Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, kembali lagi kita di YouTube channelnya Kanwil DJP Jakarta Utara. Kali ini Kanwil DJP Jakarta Utara membuat sebuah tutorial untuk aplikasi e-Bupot pasal 21 atau 26. Nah, untuk aplikasinya ini kawan pajak bisa akses melalui website djponline.pajak.go.id. Bisa isikan NIK-nya atau NPWP-nya kawan pajak. Kalau untuk wajib pajak yang berbentuk perusahaan, berarti isinya NPWP ya kawan pajak ya. Setelah itu isi passwordnya dan isi captcha-nya jangan lupa ya. Setelah itu klik login. Nah, setelah berhasil login, ya tampilannya seperti ini ya kawan pajak ya. Ada informasi dari wajib pajak, NPWP-nya, NIK-nya kalau dia berbentuk orang pribadi, terus ada email dan nomor telepon. Terus kita masuk ke menu lapor kawan pajak ya. Di sini ada dua submenu. Pertama submenu pelaporan dan pra-pelaporan. Kita masuk submenu pra-pelaporan. Setelah itu di aplikasi yang muncul ya, kita pilih e-Bupot 2126 kawan pajak. Kalau untuk unifikasi, ini jenis pajak selain 21 atau 26. Setelah itu, kalau sudah terbuka, halaman yang pertama kali muncul itu dashboard. Isinya adalah riwayat penyampaian SPT-nya dari kawan pajak masing-masing ya. Ada BPE-nya nomor berapa, masa dan tahun pajaknya, status pembetulan apakah dia normal, setelah itu ada tanggal kirim, begitu. Selain menu dashboard, ada menu bukti potong, menu SPT masa, dan menu pengaturan. Untuk di awal, kita masuk pengaturan dulu untuk memeriksa atau ngecek apakah penanda tangannya sudah sesuai atau belum nih kawan pajak. Setelah masuk menu penanda tangan, ya di sini ada tombol tambah ya. Kalau misalnya penanda tangannya masih kosong, klik tombol tambah, nanti isikan identitas dari penanda tangan atau pengurusnya dari wajib pajak. Bisa pakai NPWP, bisa juga pakai NIK ya. Pastikan namanya sudah benar dan statusnya aktif kawan pajak ya. Kalau sudah, kita masuk ke menu bukti potong. Menu bukti potong juga ada beberapa submenu ya, ada submenu daftar Bupot pasal 21, submenu daftar Bupot pasal 26, impor Bupot, serta download Bupot. Nah, sekarang kita mau input nih kawan pajak. Di submenu daftar Bupot pasal 21, di sini ada bisa pencarian ya, ada pencarian, ada kata kunci. Ini jangan lupa di menu bukti potong, daftar Bupot pasal 21 ya. Di sini ada tombol rekam yang warna kuning nih kawan pajak. Kita klik, setelah itu pilih Bupot bulanan final atau tidak final. Ini untuk isian bukti potong satu persatu ya kawan pajak ya. Jadi isiannya seperti ini. Tahun pajaknya dulu, terus masa pajaknya juga dipilih sesuai dengan kebutuhan. Masa pajak di mana si wajib pajak menerima penghasilan. Identitas bisa menggunakan NPWP atau NIK. Kalau NPWP bisa diisikan NPWP-nya, nanti dia akan validasi, akan muncul nama serta alamatnya dari si wajib pajaknya itu. Kalau pakai NIK ya, kita harus isi NIK-nya dengan benar ya. Setelah itu, nah ini kalau kita ngisi NIK doang, dia error. Dia harus ngisi NIK serta isi nama. Namanya sesuai dengan yang tertulis di KTP-nya ya kawan pajak ya. Setelah itu klik cek. Kalau data ditemukan, kita klik OK. Setelah itu jangan lupa isi alamatnya. Untuk alamat, asal NIK-nya sudah valid seperti ini, alamat tidak perlu terlalu lengkap, tidak apa-apa kawan pajak, yang penting jangan kosong.
Setelah itu ada kode objek pajaknya disesuaikan, kebutuhannya apa. Dalam hal ini saya pakainya pegawai tetap. Skema penghitungan gajinya juga dia gross up atau tidak di gross up. Setelah itu isikan berapa jumlah penghasilan. Sebagai contoh di sini saya pakai contohnya 10 juta dengan PTKP-nya TK0 ya. Ini dibutuhkan untuk memunculkan tarif. Nanti kita klik tombol hitung, dia akan muncul. Nah, seperti ini. DPP-nya berapa, tarifnya berapa persen, terus ada PPh pasal 21 sekian gitu. Setelah itu, kawan pajak pilih penanda tangan bukti potong yang sudah disetting tadi. Setelah dipilih, jangan lupa centang pernyataan dan klik simpan. Nah, kalau gini centang begini berarti berhasil, bisa klik ya, bisa tidak. Kalau kliknya tidak, dia akan balik lagi ke dashboard, ke menu yang isinya daftar Bupot ya. Di situ ada status belum posting dan normal. Nah, selama belum posting, kawan pajak bisa hapus kalau ada kesalahan. Nah, seperti ini kalau dia dihapus, hilang nanti. Nah, itu untuk isian bukti potong satu persatu ya kawan pajak. Ada opsi lain, kita juga bisa itu melakukan isiannya kalau ada pegawainya ada banyak, itu bisa opsi impor bukti potong kawan pajak. Di sini ada menunya nih ya, impor Bupot. Klik menu impor Bupot ya. Kalau impor Bupot di sini ada keterangan NPWP-nya, jenis bukti potongnya, tahun pajak, serta masa pajak yang akan diimport. Yang diimport adalah berupa file Excel kawan pajak ya. Nah, file Excel dapat dari mana? Dari sini tombol kuning sebelah kiri. Di petunjuk pengisian, di sini ada panduan user manual juga. Setelah itu ada linknya. Nah, bulanan dan final, tidak final tinggal diklik. Nanti dia akan otomatis terdownload di komputernya kawan pajak. Isian Excel-nya seperti ini kawan pajak ya. Jadi sudah ada formatnya, ini jangan diubah-ubah. Yang diubah adalah isian yang di bawahnya, ya di bawahnya header. Untuk headernya itu jangan diubah, terus formatnya juga jangan ada yang diubah. Nanti kalau kawan pajak ubah malah error, nanti nggak bisa dimasukin. Di sheet-nya juga ada beberapa sheet, di bawahnya ada rekap. Di rekap di sini ada masa pajak disesuaikan ya dengan masa pajak bukti potong yang akan dilapor. Setelah itu, untuk jumlah bukti potong dia akan terkalkulasi sendiri nanti. Untuk sheet 21 itu adalah penerima pajak yang dipotong PPh pasal 21. Ya. Isiannya ini bisa sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang cuma ada satu, ya yang tadi kelebihan row satu lagi bisa dihapus oleh kawan pajak ya. Di setiap header juga ada keterangan seperti ini kawan pajak ya. Nah, jadi kawan pajak misalnya bingung ini ngisinya seperti apa, di headernya itu ada, tinggal di mouse-nya diarahkan saja, nanti akan muncul keterangan. Ini akan saya coba untuk pengisian salah satu saja ya, dengan isian contoh dengan menggunakan NPWP dari penerima penghasilan. Nah, ini contohnya ya, kalau dia pakainya NPWP maka kolom NPWP diisi. Cukup angkanya saja, tidak perlu pakai titik dan strip untuk NPWP. Nah, kalau sudah milihnya NPWP, maka kolom NIK dikosongkan saja. Setelah itu isi kode pajak. Nah, kode pajak, kalau kawan pajak bingung, ini kode pajaknya berapa? Di bawah itu ada sheet, ref, daftar objek pajak. Nah, ini kalau dibuka seperti ini. Isiannya lengkap, tinggal pilih aja kawan pajak butuhnya yang mana. Dan ada keterangannya juga tidak final atau final. Setelah itu penanda tangan, ya ini pakai NPWP, kita sesuaikan dengan yang sudah kita masukkan di pengaturan tadi ya. Sama, isian NPWP juga tidak pakai titik dan strip, angkanya saja. Atau kalau dia pakai NIK, bisa isi di kolom NIK. Jadi salah satu, jangan dua-duanya ya. Nah ini formatnya jangan ada yang diganti, sesuaikan aja, tinggal isi aja dengan kebutuhan.
Setelah itu, setelah penanda tangan, nanti diisikan juga yang di sebelah kanannya ada PTKP. Nah, ini NPWP sudah diisi. Kode PTKP nanti disesuaikan ya dengan penerima penghasilan. Di sini juga ada sheet-nya, ref daftar PTKP. Setelah itu statusnya pegawai harian atau bukan, gross up atau tidak, penghasilan brutonya berapa, terus apakah ini penerima penghasilan sudah pernah menerima penghasilan di masa pajak yang sebelumnya. Jadi ini untuk kasus wajib pajak misalnya pindah kerja seperti itu. Nah, untuk contoh ini kasusnya adalah ini penerima penghasilan rutin ya, yang bukan pindahan. Terus ada fasilitas, kalau dia N itu berarti tidak ada, serta terakhir nomor SKB, kalau kosong dikosongkan saja. Nah, kalau sudah dipastikan isiannya sudah sesuai semua, nanti tinggal di save saja ya kawan pajak ya. Baik, setelah di-save atau disimpan, disesuaikan penamaan filenya. Kita bisa lihat di petunjuk pengisian yang tombol kuning tadi. Isiannya itu bentuknya adalah npwp.xlsx ya, penamaan filenya. Setelah itu balik lagi ke isian yang di submenu impor Bupot tadi, pilih jenis bukti potong, tahun pajaknya, serta masa pajaknya kawan pajak. Setelah itu pilih file bukti pemotongan. Ini filenya yang tadi udah kita isi ya kawan pajak ya. Nah, seperti ini kalau dia terpilih, nanti dia akan muncul nama filenya serta besaran filenya. Dan klik unggah. Kalau berhasil dia ada centang, tombol sukses dan klik OK. Setelah itu nanti ada statusnya nih kawan pajak seperti ini. Ya, tanggal upload berapa, statusnya sukses atau tidak. Terus nanti keterangannya, data bukti potong pungut berhasil dibentuk, ya bisa dilihat. Kalau diklik lihat di sini ada berapa baris Excel-nya, status validasi. Nah, kalau misalnya kawan pajak merasa ada yang salah, itu bisa kok nanti dihapus selama belum diposting. Nah, selanjutnya ya kita balik ke submenu bukti potong. Terus daftar Bupot pasal 21. Ya, kita coba lihat nih gimana hasil importnya tadi berhasil apa enggak. Ya, kita pilih masa pajaknya. Klik cari. Nah, muncul begini. Ini isian kita tadi. Nah, nomor bukti pemotongan dia generate oleh sistem ya. Ini perekam siapa, terus statusnya belum posting dan normal, terus bisa kita klik lihat. Nah, isiannya begini nih kawan pajak. Ini bentuk bukti potongnya nih. Bisa juga edit ya kalau misalnya merasa ada yang salah dan bisa dihapus. Selama belum posting aman bisa dihapus. Jadi pastikan bukti potong yang kawan pajak rekam itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan kejadian yang sebenarnya. Setelah itu kita masuk menu SPT masa, submenu posting. Nah, ini adalah langkah selanjutnya. Kalau isian bukti potong sudah sesuai semua, pilih tahun pajak, pilih masa pajak, serta klik tombol posting. Akan ada notifikasi, Anda akan buat SPT baru 2024, masa pajak sekian, revisi ke 0 atau normal, klik OK. Sistem akan menarik Bupot yang sudah kawan pajak rekam, ya. Nanti akan seperti ini, langsung pindah ke submenu perekaman bukti penyetoran. Di submenu ini kawan pajak ya, di sini kita harus merekam
bukti setor atas pajak atau SPT masa PPh 21 yang akan kita laporkan. Nah, ini kalau saya cek masih kosong untuk kasus ini. Klik tombol tambah, pilih mau pakai SSP atau PBK, pemindah bukuan. Kalau pakai SSP, isikan NTPN-nya. NTPN ini ada di bukti setor, bisa lewat e-commerce atau teller atau di ATM, dan pastikan angkanya sama persis sampai ke nolnya. Itu jangan sampai kawan pajak salah baca, karena terkadang 0 dengan huruf O itu agak mirip kawan pajak. Oke, setelah diisikan NTPN-nya, pilih tahun pajak dan klik tombol untuk mengecek isian. Nah, tombol cek surat setoran pajak. Seperti ini, dia akan muncul kawan pajak ya. Kalau benar isinya, terus klik simpan. Setelah sukses, klik OK. Nah, muncul begini kawan pajak. Setelah itu kita masuk ke submenu berikutnya, yaitu penyiapan SPT masa PPh 21 atau 26. Yang sudah kita posting akan muncul, status SPT-nya masih draft, keterangan data SPT belum dilengkapi, silahkan cek kembali SPT Anda. Klik tombol yang di sebelah kanannya. Nah, ini adalah overview SPT-nya. Ya, ini seperti kalau kawan pajak sudah pernah isi yang manual ya, ini kurang lebih seperti ini dia lembarnya. Jumlah penghasilan bruto, yang dipotong berapa. Nah, di bawah nanti ada di nomor 15 di pasal 21 dan 26 yang kurang atau lebih disetor, muncul dia 200.000 kalau dalam kasus ini. Setelah itu pilih penanda tangan SPT-nya, jangan lupa. Setelah itu klik simpan. Sukses, data berhasil dilengkapi. Artinya keterangan SPT berubah menjadi SPT Anda siap kirim kawan pajak. Di tombol sebelah kanan akan muncul tombol baru ya di kolom aksi. Ada tombol kirim SPT. Klik tombol kirim SPT. Dia akan pindah lagi ke overview isian SPT-nya kawan pajak. Pastikan isiannya sudah sesuai. Kawan pajak bisa lihat lagi. Setelah itu nih sebelah kanan ini ada tombol nih kirim SPT nih kawan pajak. Kawan pajak bisa klik kirim SPT, pilih autentikasinya bisa pakai sertifikat elektronik kalau kawan pajak punya sertifikat elektronik, atau bisa pakai kode verifikasi via email. Nah, kalau kita pilih kode verifikasi akan muncul tombol kuning ya, ambil kode verifikasi, klik tombol kuning yang tulisannya di sini. Oke, setelah dia centang ada notifikasi berhasil, klik OK. Setelah itu kawan pajak bisa cek email yang terdaftar untuk melihat kode verifikasinya. Nah, seperti ini kode verifikasinya. Pastikan ya ini benar ya, SPT-nya sudah sesuai dengan yang akan kita laporkan. Setelah memastikan kode verifikasinya, ya kita balik lagi ke submenu penyiapan SPT masa PPh 2126. Ya, di menu SPT masa kita lihat lagi, ini isiannya seperti ini. Yang tadi sudah kita cek ya. Kita klik lagi tombol kirim SPT-nya. Nah, balik lagi ke sini, kita pilih yang tadi kode verifikasi ya kawan pajak ya. Pilih kode verifikasi via email, setelah itu input kode verifikasinya. Kalau bisa copy paste, ketik ulang juga boleh, nggak ada masalah. Setelah itu klik tombol kirim SPT. Oke, notifikasi sukses, SPT berhasil dikirim. Oke, selamat kawan pajak. SPT masa 21 sudah terkirim. Kembali lagi ke menu dashboard ya, ada nomor BPE-nya, masa dan tahun pajak, pembetulan keberapa, serta tanggal kirim. Ya, untuk BPE-nya bisa dicek di menu di tombol aksi ya, ada lihat BPE dan cetak SPT.
Seperti ini kawan pajak. Ini BPE-nya. Bisa dicetak boleh untuk jadi arsipnya kawan pajak. Tidak dicetak juga tidak apa-apa. Oke kawan pajak, seperti itu ya tutorial kali ini. Nah, kawan pajak mau tutorial apa lagi nih? Jangan lupa klik tombol komentar ya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Kanwil DCP Jakarta Utara. Follow juga Instagram @pajakjakut, akun X atau Twitter @pajakjakut. Terima kasih. Ikutin terus update-update di media sosial kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.